Enggak, orang-orang yang di situ ya. Coba, yang jadi buronan yang mana ini? Ya, otaknya dipakai ya Lia, Coki. Kamu mendukung itu buronannya MUI itu. Kamu mendukung itu buronannya MUI. Silakan Bang Yon. Ya, sekeras apapun begitu, penonton YouTube-nya cuma 5 teman-teman. Coba saya kagak nonton, cuma 4 nih. Saya nggak nonton ya, cuma 4. Nah, sekeras apapun begitu tetap penontonnya cuma 5, 1 sama saya Dato Selno. Ya, salam si Saudri, mana suaranya? Shalom semua. Oh. Belum tidur juga begadang. Aku udah tidur, Bang. Nah, si Saudri belum tidur. Udah. Berangkat jam berapa? Buset, begadang melulu nih. Aku semalam sampai jam berapa? 1 ya? Oh, jam 1. Oke lah, semangat saya teman-teman. Sampai bilang begitu ya, yang mau alamatnya atau nama aslinya DMC Ija ya, parah gak? Nggak bisa duduk di dekat antena lah saya lah, gitu. Di antena enak ya, duduk di antena. Coki kenapa ya, Bang Yang? Coki tuh kayaknya nggak suka banget sama Bu Sophie, terutama saya lihat. Dulu dia Aduh, Coki. dulu dia di Al Hayat, terus ada kasus uang, cuman Bu Sophie sendiri kan nggak mau ribut-ribut. Oh, soal duit lagi. Terus? Itu Al Hayat yang terakhir ini, yang terakhir sebelum dibubarkan Bu Sophie. Tapi yang saya lihat gini, Miss, saya pernah lihat di tempatnya Pak Bom Bom, Bu Sophie waktu itu naik. Nah, ada yang saya tadi tuh si C itu. Nah, dia ngamuk, dia buka semua kalau nggak salah, yang tentang kiamat, tentang pengancaman. Mungkin di situ. Nah, jadi awalnya masalah uang itu, terus ada kasus tambahan lagi. Pernah dengar nggak kopernya Itu ya kiamat. Nah, itu yang dibahas Bu Sophie. Bu Sophie Iya. bahas di roomnya Pak Bom Bom. Itu kan banyak yang nonton. Kopernya kiamat itu ditahan sama dia, suruh ditebus. Waktu itu kan kami masih kontak lah via ini ya, via handphone ya, via WA gitu. Nah, itu sampai aku kan cari teman siapa yang bisa nyamperin si Coki ngambil tas itu. Gitu. Jadi Aderion lah yang mau ke sana. Oh iya. Aderion. Temennya waktu itu aku hubungin lah Pak King David. King David bilang oke. Aku kasih tahu Aderion. King David bilang oke, bersedia untuk ke sana gitu. Nah, ini kontaknya, aku kasihkan kontaknya kan. Nah, ternyata waktu itu yang pergi kayaknya si Aderion sama siapa ya, aku lupa siapa temennya, untuk ngambil koper itu, tapi nggak dapet. David ya? Sama King David apa siapa ya? Lupa saya. Iya, King David kayaknya nggak jadi ikut ya. Oh iya, satu lagi sih itu kemarin disebut, aku lupa juga itu. King David udah bersedia, seingatku waktu ya. Sudah bersedia untuk nyamperin si Coki itu. Nah, tinggal mereka yang bikin janjian kapan gitu sama Aderion. Nah, kayaknya akhirannya Aderion sama aku lupa satu lagi siapa temennya sono. Itu nggak dapet, harus ditebus belasan juta, 17 apa 15 aku lupa.
gitu. Bayangin, di situ ada ijazahnya si Kiamat. Nah, Bu Sophie memang ikut juga dalam hal itu untuk mengusahakan ya istilahnya berdiskusi untuk mendapatkan kembali koper itu gitu. Bayangin Selain coba. uang motivasinya enggak, selain uang motivasinya apa lagi? Dia nahan koper kiamat. Aku nggak tahu coba apalagi coba. Yang jelas-jelas yang real di hadapan kita ya uang. Miss, jadi si Kiamat ini nggak bisa kerja dong ya, Miss, karena semua ditahan. Aku nggak tahu gimana ya. Atau dia punya kopinya, kalau dia lama kerja kan pakai kopi cukup nih. Kasihan juga loh. Aku nggak tahu gimana. Kurasa sih ada aja jalan keluar itu kan. Nah, coba bayangin. Punya kopernya Audrey misalnya ada di saya, dititip di saya. Audrey ngambil ke saya harus bayar 15 juta. Lebih mahal daripada nitip di bank. Kalau saya sih dikasih ongkos saya juga udah bahagia. Di bank ya Miss, yang safe deposit box itu. Karena waktu itu kan si Mendesak ini ya. kan si Kiamat lagi dikejar-kejar. Saya dipulangin ongkos saja udah bahagia. Nih Ion ya. Terima kasih Ion, tasnya udah dipulangin. Oh iya, udah nggak apa-apa. Udah gue izin ya. Gitu. Dua Ion dia bilang terima kasih aja udah bahagia. Iya. Itu Aderion sampai main itu loh, mau baku hantam katanya. Betul. Udah terjadi, udah katanya. Udah terjadi. Masih ada Rion, iya. Tapi nggak tahu yang menang yang mana, nggak tahu ya. Ini ada es como, ngapain ini es como ini? Ini siapa nih? Ini Siapa nih? Ucilin, Halo, turunin coba. bang, turunin bang. Oh, turunin. Sabar Oke. dulu. Turun kau, Selamat turun, sore. pengacau. Selamat pagi. Iya, udah turunin. Iya nanti kalau lagi ini ya, turun Iya. aja dulu. Oh, Muslim ya. Kayaknya penggemar si Saudri lah. Si Saudri ada di sini dia nongol. Gimana sih? Penggemar si Saudri nih ya. Gimana? Miss Adasa tahu saya lah Miss ya. Saya di apa? Ya tahu lah Miss Adasa ya. Iyalah. Oh. Ya kalau kita mau dapat tahu lah Bang Ion lah. Yang aku nggak habis pikir si Justin. Ntar saya puterin lagi, tenang Miss. Iya maksudku gini loh, kayak Bang Ion kan orang lama, Bang Coki, si Bang Coki, Bang Kodeks gitu kayak gitu-gitu kan. Pak Pemikir. Ya kan orang-orang kayak gitu. Aku pikir nggak bakalan lah kayak Pak Bagus misalnya kan. Tahu lah bagaimana situasinya dunia apologet ini. Kok sampai doxing gitu loh. Dan di doxing Pak Erben lagi, oh my god. Itu aku nggak, kalau Pak Bom masih ini ya, masih gampang ku ini kan, gampang ku terima. Udahlah, aku udah tahu orangnya seperti apa gitu kan. Si Justin ternyata kata Bu Sophie, salah satu yang ngedoxing dia dulu waktu di WAFM adalah si Justin. Bu Sophie yang bilang. Memang Bu Sophie kan selama ini nggak terlalu hal-hal begitu nggak terlalu dibuka kan? Itu. Thank you. APG. Itu makanya aku. Jadi waktu marah-marah itu Bang Ion ke Justin, aku itu sengaja
aku memang udah niatkan ini orang harus digentak gitu. Ya, terima kasih Bang PG ya, terima kasih. Ya. Udah comot lo ngapain minta naik, udah nanti aja sana minta naik. Terima kasih teman-teman yang kasih gift ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bang PG, Tuhan Yesus memberkati. Itulah Bang Ion, maksudnya kayak Aderion kan, kita bisa ngerti orangnya bisa lah itu gitu kan, dia ngerti situasi nggak bakalan open data kita kan gitu. Si Justin benar-benar kalau yang sekarang gitu kan, si Coki juga orang baru itu sebenarnya, baru di Al Hayat aja dia, Al Hayat gelombang pertama dia udah ikut, itu aja. Sebelum-sebelumnya kan dia nggak pernah nongol. Aku juga nggak tahu Bu Sophie bisa kenal dia itu gimana. Katanya Jadi dia- diajak sama si itu sama Julia, katanya diajak sama Julia. Oh, Bu Julia yang ngajak. Iya, diajak tim-timnya. Dia waktu itu jadi admin Bang Ion, Adminnya. pendaftaran kayak gitu-gitu. Nah, kalau kami kan hanya sekedar mentor lah, dibilang mentor aku sih nggak kepedean sih dibilang mentor. Ya sekedar memantau lah. Jadi nggak program yang disepakati berjalan gitu, diskusinya jadi apa enggak, prakteknya jadi dilakukan apa enggak kan gitu. Nah, ini si Coki ini dia admin. Aku juga nggak tahu itu, aku nggak kenal dia waktu di Al Hayat. Di di EWAFM aku nggak kenal, nggak pernah ketemu dia lah. Tuh. Di FIC kan juga dia nggak ada kan, nggak nongol toh. Nggak ada yang dikenal ya, pokoknya nggak ada yang kenal. Iya. Nggak ada yang dikenal teman-teman ya. Jadi misalnya dibilang masih hijau, mereka marah-marah. Kalau Ya Justin, comot lo, jangan minta naik comot. Justin nggak banyak yang nggak kenal, emang dia nggak terkenal teman-teman. Ya memang dia nggak terkenal, dia itulah mungkin yang bikin dia dengki sama si Edis. Si Edis terkenal, dia enggak. Siapa si Edis? Mungkin dia pikir karena dulu kan ya di dekotnya FIC kan, CIA kan mereka lah ya kan, si Justin gitu kan. Nah sementara Edis dari dulu nggak pernah gabung di situ. Ini orang mana nih dia pikir gitu. Nih yang saya heran teman-teman ya. Yang saya heran nih ya. Begitu selesai room, masakan udah jadi deh Miss Esther. Sambil masak ya, Miss. Hati-hati, nanti bumbunya nyampur, Miss. Udah makin enak kok, makin enak. Begitu potong-potong, begitu gongseng-gongseng ya. Begitu Bang Ion udah selesai mau makan deh. Dia udah jadi makanan, kita capek aja ngomong. Ini yang kadang-kadang. Kita dari tadi dengan Nggak apa-apa. cuci sayur, potong-potong. Miss, Semua aku kerjain Agak, Pak. semua biar nggak tertinggal. iya betul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksud saya begini ya, lihat teman-teman. Yang saya bukan ngebanggain, luar biasa nggak ya? Mereka meluangkan waktunya. Nggak tahu waktu ngomelin si Justin, ibu lagi ngapain nih? Ya. Waktu itu lagi masak juga. Lagi masak juga. Oh, lagi masak juga kan? Berarti Apa Miss saya Esther katakan? multi talent, Bang Ion. Sambil masak, sambil itu jago. Kalau itu pagi-pagi lagi nyiapin sarapan itu. Hmm. Bang Ion.
Tapi Ya, aku masih marah lah ya. Dengerin lah dulu dia bagaimana dia sebutin si Ini Bombom. sniper juga Uclim ini. Uclim yang mulutnya waduh, ampun. oh, turunin aja ya sebentar ya. Lebih dari Eskomo ini. Teman-teman, bukannya ini. Lo kalau gue lagi sepi pada naik dong, bisa diskusi. Jangan begitu rame. Lo ini ya, muslim-muslim ya. Begitu gue sepi lo naik lah ya, diskusi gitu. Ya ini teman-teman ya. Para apologet itu meluangkan waktunya untuk apa? Untuk menjelaskan ya. Untuk memberi jawaban. Mereka meluangkan waktu nggak? Meluangkan waktunya. Tenaganya nggak? Tenaganya. Pikiran nggak? Pikirannya. Ada risikonya nggak? Ada. Bahkan mereka selalu loh risikonya mereka ngadepin loh ya. Itu termasuk yang di room itu nama-namanya itu ya. Nama-namanya disebutin. Bisa bayangin nggak ya teman-teman? Mereka berbuat begitu ya, buka Komal, buka YouTube. Dia nggak mikir nanti akan membahayakan apologet yang lain. Mereka nggak mikir apa gimana, apa sengaja ya dengan narasi-narasi pembohongan ya. Sampai buka, yuk kalau ada yang mau minta alamatnya saya kasih. Ya, ya. Pengkhianat. Judas zaman sekarang itu lebih jahat teman-teman. Lebih jahat ya, Judas yang begitu ya. Lebih jahat. Lebih jahat teman-teman ya. Nah makanya teman-teman ya, pergaulan yang tidak baik akan membawa kelakuan yang tidak baik juga. Kita dengar nih ya, Miss Esther, kita lanjut ya. Terlalu tinggi. Ya, karena kamu Itu problemnya. Dan kau yang membuat carut marut kekristenan di TikTok ini. Kamu warga GKI tapi nggak mencerminkan Kamu. ajaran GKI. Kamu Kamu pembenci Islam. saya nggak membenci Islam. Kamu penghujat. Loh, kok kebanyakan membenci ajaran Islam? Saya memang nggak suka. Iya memang. Orang kamu Islam saya penghujat. sahabat. Apa? Nggak masalah. Sahabat. Nggak ada. Memang Kamu sahabat nggak saya bersahabat seorang dengan Islam. Bahkan Kamu kalau tiap saya hari- transfer ke seseorang yang mau Kamu tiap apologet, hari- saya minta kamu tolongnya tiap sama hari orang Islam. menghujat Islam. Kamu menyebut nama Muhammad, menyebut Inilah ya framing yang kayak si Justin ya, dikit-dikit penghujat. Lu apa kagak membahayakan Miss Esther? Ya. Nggak sadar bahwa kata-kata itu memprovokasi ya. Nggak sadar apa ya, udah dibilangin kalau debat masalah teknis, debat aja. Kalau nggak setuju debat ya, kenapa lo begini? Jangan ujuk-ujuk kamu penghujat. Nyambung nggak sih teman-teman? Nyambung nggak teman-teman? Gema, nyambung nggak Gema? Dia apa kagak sadar malah mencelakakan ya, tanda kutip. nggak ada nyambungnya yang kayak gitu, malah membahayakan rekan-rekan apologet yang kayak gitu. Iya, lo nggak sadar nanti kenapa-napa ada yang ini. Aduh, kadang-kadang gue jadi bingung nih. Oh, apalagi dia itu kan sekelas hamba Tuhan gitu, ngaku kan pendeta. Harusnya kan pendeta tuh harus bijaksana, bukannya bijak sini gitu loh. Cuma yang terjadi yang dilakukan dia itu ya bijak sini. Dia udah bijaksono, Bukan Bang. bijaksana. Bijaksono. Gitu. Karena ketika Miss Esther di atas itu pun saya lagi di atas juga. Ya ketika saya kasih masukan pun saya dianggap mengajari dia gitu loh. Karena statementnya dia itu kamu jangan ngajarin saya gitu. Ya cuma itulah sikap-sikap egois gitu, apalagi dia seorang hamba Tuhan ya. Prinsipnya cuma satu lah, pohon dikenal dari buahnya, itu aja lah. Problem utamanya dia Pak Gema, dia pengen di atas posisinya. Dia gurundanya semua orang.
Jadi harus nurut sama dia semua. Makanya aku bilang dia sombong. Itu problemnya dia. Kenapa Pak Erben nggak nurut maunya dia? Akhirnya dia musuhin. Edis nggak nurut maunya dia. Jadi dia musuhin. Edis banyak disukai orang. Dia nggak didengerin siapa-siapa. Udah dia. Di situ dia langsung iblisnya ini. Menggerogoti jiwanya udah. Jangan menggurui saya. Memang lu harus digurui karena lu karakternya buruk kan? Yang karakternya dia buruk sih. Ya sudahlah, lanjutlah Bang Yon. Teman-teman tahu nggak ya? Makanya saya bilang ya. Ini ada si Sapes, lo mau naik apa enggak Sapes? Mau naik apa enggak? Oke, kita putar lagi ya. Di sini banyaknya ibu-ibu ya. Banyaknya cewek-cewek. Kenapa rupanya? Makanya ngaca kalau ngomong. Emangnya rupanya kenapa? Apa saya ngomong nggak benar? Mana Apa ada saya GKI nyuruh mengarang-ngarang jemaatnya tuh cerita? ke Islam? Apa Mana saya GKI? mengarang-ngarang cerita kalau saya ngomongin Islam? Kamu menunjukkan kebenaran Saya ngomong Islam. apa yang benar. Kalau Nggak saya boleh, bilang bukan ajarannya hakmu. nggak benar, apa itu hujatan? Bukan Jasin. hakmu, ya menghujat. Bang Jasin, Apa hujatan kamu? Kamu perusak. Kamu GKI. yang pengacau, sadari itu. Bapak Kamu tadi perusak sama GKI. ibu itu udah halus ke kamu, tapi kamu nggak sadar. Iya, karena mereka itu pembela Edis kayak kamu. Miss Hadasa, aku izin. Saya nggak bela Edis. Saya juga nggak terima ketika Eris menjelaskan tentang poligami. Kacau itu. Emang kenapa? Gue izin. Tapi saya nggak Nggak, kayak izin. kamu. Kebencian kamu, rasain benci dan iri kamu terlalu Kacau kental ini. dilihat. Kamu kental Bukan kebenciannya. iri, tapi Pak saya Eris. konsisten mengkritik. Mau konsisten, mau nggak kamu kebencianmu yang konsisten dilihat orang. Yo, saya benci dengan ajaran poligami, betul. Bukan, kamu bencinya sama Edis. Enggak, saya sayang Edis. Kamu yang tadi kamu bilang Edis mengacaukan Kristenan itu kamu sebenarnya. Ajarannya. Kamu. Iya. Kamu sebenarnya. Saya nggak mengacaukan ajaran Kristen. Kamu itu. Enggak, bukan begitu. Edis TV itu yang saya tahu ya, dia itu tidak menyeluruh untuk menjelaskan tentang kekristenan. Pada waktu dia berhadapan sama Islam, betul, memang dia menyerang bukan menyerang sih, maksud gua dia apa ya? Mengkritisi tentang Islam, betul. Tapi secara kristologinya dia tidak menjelaskan dengan tepat. Itu benar, Bang. Nah ini kalau saya ke situ ya, saya bilang Ade itu di TikTok apa di ruang bangku sekolah. Saya kadang-kadang sama Ade ini juga ya, bukannya ini teman-teman ya. Saya kan ini, lo udah pengalaman di dunia apologet, udah pengalaman di dunia ini. Mau salah sekalipun, kan saya udah bilang waktu saya masuk di Papel ya, lalu banyak yang nggak suka ketimbang saya bilang, salam teman-teman. Semua di atas, tahu nggak apa sambutannya? Turunin ion provokator, turunin ion nggak tahu apa-apa. Lihat, bisa dibayangin nggak? Sama saya aja, saya belum ngapa-ngapain, mereka sudah kepanasan. Maksud saya beginilah ya teman-teman ya. Taruh semua Kristen yang lo nggak setuju itu sesat, terus lo mau ngapain teman-teman? Taruh ion sesat, Edi sesat, Bu Sopiatul sesat, semuanya sesat, terus lo mau ngapain? Mau ngapain lo pade ya? Gue sesat nih, oh si Ion sesat, Bu Sopi sesat ya, yang lain pada sesat nih, kayak si Sapes nih ya, nggak benar ya katanya. Oh Erben nggak benar tuh, Ion nggak benar, Edis apa lagi? Terus lo mau ngapain Sapes? Gue tanya, lo mau ngapain coba gue tanya, lo mau ngapain? Coba bisa nggak lo bisa naik nggak? Coba jelasin lo mau ngapain kalau semuanya di seluruh TikTok nih ya, di seluruh TikTok, jangan seluruh dunia ya. Semua pada bilang lo sesat, terus lo mau ngapain coba?
Ya, salam. Bahasannya Bang Edis tuh, kalau soal poligami memang betul ada di perjanjian lama, ya kan? Abraham, Yakub. Tetapi bukan Tuhan yang suruh. Bukan maksudnya maksudnya dari Tuhan yang menyuruh, bukan. Gitu. Ya, pemikir ulung. Shalom, shalom. Waduh, lagi di mana nih? Ruang terbuka. Oh, udah saya bilang teman-teman ya, coba deh di sini semua nih ya, yang katanya pembela-pembela Alkitabiah. Saya cuma nanya nih, kalau menurut lo semua ajaran yang di TikTok menurut lo sesat, menurut lo salah, terus lo pada mau ngapain sih? Gue bingung. Pada mau ngapain? Ya. Pada mau ngapain? Coba tuh si Sapes ngintip-ngintip. Coba berani jelasin nggak dia? Coba berani jelasin nggak teman-teman? Nggak berani teman-teman. Padahal di room gue mereka bilang room apa sih ya? Room gue ya. Ion nggak punya ilmu. Coba deh lo jelasin kenapa lo bisa begitu ya. Lalu ketika misalnya lo begitu, pemahaman lo benar, banyak nggak yang percaya sama lo? Banyak nggak yang menjadi pendukung lo? Banyak nggak? Ya. Udah dibilang teman-teman ya, mau mereka sesat, mereka nggak benar, mereka ini buka room ya, buka room. Lo ajarkan teman-teman ya bahwa itu nggak benar lo, ini lo ayat Alkitabnya. Tanpa menyebutkan orang yang bernarasi seperti itu. Bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Ya, buat teman-teman. Sekali lagi, apa sih tugas kita sih menjadi apologet ya, yang ngaku-ngaku apologet? Menjelaskan ya, menjawab, menanggapi, merespon apa yang disalahpahamin tentang firman Tuhan, khususnya tentang Alkitab dan kekristenan. Gitu ya. Bukannya mendoxing teman-teman para apologet ya. Bedain ya sama Rumbu Reda ya. Bedain. Bukan malah membahayakan para apologet. Coba mungkin bro pemikir bisa nyimak nih ya. Sebentar ya, bisa menyimak nih. Bisa menyimak ya. Sebentar saya puterin lagi ya. Teman-teman, hostnya bukan ngedumel nih ya. Hostnya bukan ngedumel. Maksud saya ini kita hidup cengli-cengli aja ya. Maksudnya cengli-cengli aja. Lu jangan sampai segitunya kalau nggak setuju juga ya. Yang cengli maksudnya yang wajar-wajar aja. Narasi-narasi kita di TikTok itu bisa membahayakan lo ya. Bisa membunuh karakter seseorang. Apa yang Alkitab katakan? Benci aja sama dengan membunuh. Sampai segitunya lo membunuh karakter orang. Nih kita dengerin. Yo, saya benci dengan ajaran poligami, betul. Bukan, kamu bencinya sama Edis. Enggak, saya sayang Edis. Kamu yang tadi kamu bilang Edis mengacaukan kekristenan itu kamu sebenarnya. Ajarannya. Kamu Iya. sebenarnya. Saya nggak mengacaukan ajaran Kristen. Kamu itu. Enggak, bukan gitu. Edis TV itu yang saya tahu ya, dia itu tidak menyeluruh untuk menjelaskan tentang kekristenan. Pada waktu dia berhadapan sama Islam, betul, memang dia bukan menyerang sih, maksud gua dia mengkritisi tentang Islam, betul. Tapi secara kristologinya dia tidak menjelaskan dengan tepat. Itu benar, Bau. Gue kasih tahu itu benar.
Gue ngeliatin itu betul. Tapi gue nggak mau membuat itu jadi masalah. Karena apa ya? Memang bukan concernnya dia. Concern dia itu memang secara Islamologinya aja. Tapi kristologinya dia itu memang kita harus belajar dong, sama-sama belajar dong. Jadi Bagaimana gini loh bro, kita sudah berkali-kali coba rekonsiliasi, didamaikan. Satu, Udah tahu lo, aduh si Jati. Ngapain sih rekon? Yang bikin rame kan kelompok-kelompok lo juga. Ya, yang tiap hari membahas Edis TV. Kadang-kadang nggak tahu ya. permintaan saya ke Sofiatul, sampaikan ke Edis TV, kembali ke seperti dulu aja. Kalau bisa stop dulu bahas-bahas ini, bahas-bahas ke internal Kristen. Ya Saya seperti inilah aja. teman-teman, saya udah muak denger Justin ngomong terus terang. Misadasa yang gitu. Misadasa jangan Saya kayak juga gitu. muak dengan kamu Loh. dan Islam. Enggak. Aderion, saya selama ini sifatnya seperti apa sih? Tapi Baik, sekarang saya muak dengar Justin. Masa saya nggak cari teman? Karena dia melihat orang bisa tapi nggak ngaca. Itu yang saya muak. Saya nggak perlu ngaca ke orang. Yang kita ajarkan saya izin lah, ajaran teman-teman. dari gereja Ya. dan Iya, kita nggak iya, perlu hujat-hujat Islam. Nggak perlu, betul. Tapi Misadasa bukan penghujat Islam juga sih, bro. Cuman memang dia mengkritisi Islam itu memang detail gitu loh. Tapi gue mau ngasih tahu ya tentang permasalahannya Edis yang dibilang Yesus punya Tuhan. Pak, kamu baca Yohanes 20 ayat 17. Orang Kristen, apa jawaban kamu? Pada waktu Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa aku akan kembali kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Itu kan kita mesti jawab. Kita kan harus dijawab. Itu tentang inkarnasi. Pasti itu tentang permasalahan Yesus itu memang punya dua kodrat. Ya. Kabar Injil itu kita harus mengabarkan Yesus itu punya dua kodrat loh. Itu pesan Romo itu sama gua. Sama gereja gua. Teman-teman nyambung apa kagak sih apa yang dibicarakan ade gue jadi bingung. Kita dengar dulu deh ya. Kita dengar Kalau dulu. lu tidak bisa menjelaskan bahwa Yesus itu punya dua kodrat, itu bukan kabar Injil. Kabar Injil Iya, itu lu Yesus itu jelasin. memang punya dua kodrat. Ya, Dia jelasin. manusia dan dia ilahi. Yang manusia pasti tunduk kepada Allahnya dong. Bagaimana bisa Yesus bilang kalau aku akan kembali kepada Allahku dan Allah? Yohanes 20 ayat 17. Itu dijawab, Pak. Itu harus dijawab. Ya jawabannya apa? Itu harus dijawab gitu loh. Ya jawabannya apa? Itu ada ayatnya. Ya, Kalau cuma ngomongin tentang ayat tuh banyak. Yesus tuh tunduk sama Bapa sebagai hamba yang seperti apa kan, itu penjelasan debatnya beda tuh. Berarti penjelasan adek walaupun kagak jelas gue mau jelasin ya. Tunduk sebagai apa? Sebagai hamba. Lalu kalau dilanjutin, hamba punya Tuhan nggak? Kalau hamba punya Tuhan nggak, teman-teman? Sesimpel itu ya. Jadi jangan ke sono jangan sini. Kita dengar lagi. Tentang hamba itu artinya hambanya. Salam. Shalom Bang. Hamba seperti apa tuh beda lagi tuh. Saya tidak pernah menyamakan Yesus tuh hambanya sama seperti kita, hambanya kehambaannya Yesus sama seperti hambanya gua, enggak. Beda. Coba jelaskan dulu tentang Yohanes 17 itu menurut Abang itu seperti apa sih? Coba. 17 atau 20? Iya, Yohanes 17 20 ayat 17 itu. Ya, betul nih, enak nih. Itu akan menarik kalau misalnya kita ditampilkan nih ayatnya. Boleh ditampil nggak ayatnya? Karena aku nggak bisa screenshot Bang. Enggak, baca aja Bang, karena kita juga hafal kok itu. Oke. Aku akan kembali kepada Allah Bapakku. Dengar dulu. Ini orang Kristen harus bisa jawab ini. Kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sejauh itu yang hafalan gue begitu Pak. Iya, penjelasannya seperti apa menurut Abang itu? Ya, Maksudnya penjelasannya semua Allahmu sudah dan hafalannya Allahku, begitu, Bapamu dan nggak berubah. Bapakmu.
penjelasannya ayat sih kagak berubah nih. Gimana nih temen gue nih ya. Teman-teman, saya sama Ade itu awal-awal berapologet teman-teman ya. Awal-awal saya berapologet sama Dirian, itu kan yang ditanyain apa penjelasannya, bukan hafalan. Nggak berubah itu ayat. Ayat nggak berubah. Kadang-kadang sih ayat. Coba kita dengar ya. Kita dengar. Ayat nggak berubah. Ini pemikir ulung nih mestinya ntar ya. Ngomong tentang itu tuh, tentang inkarnasi. Karena kalau ngomongin tentang inkarnasi, kita juga ngomongin permasalahan Yesus itu sebagai hakikatnya sebagai firman, itu adalah Allah. Itu dia secara bersamaan dia menjadi manusia. Ya manusia itu bukan pura-pura jadi manusia dong. Apakah dia pura-pura manusia? Kan pasti jadi manusia sama seperti kita toh. Nah, kalau manusia sama seperti kita, jelas dia tunduk secara firman. Firman itu setara dengan Allah. Yes, betul Pak. Betul. Ya, itu penjelasan gue, Bang. Oh gitu. Oke lah. Ya, mohon maaf ya, saya mau tambahkan sedikit ya. Mungkin kalau saya salah ya silakanlah. Jadi kayaknya kurang elok juga ketika Pak Justin juga terlalu menjudgment Edis TV ya. Pertama begini Pak, konteks Edis TV itu kan berdiskusi dengan RT 6. Kan begitu. Bagaimana RT 6 bisa percaya tentang keilahian Yesus? Sedangkan ketika Edis berbicara Yesus yang juga adalah sepenuhnya manusia, ya, yang menjadi seorang teladan dan tokoh yang setia, yang kasih, yang kita bisa baca dalam firman Tuhan. Bang, Islam aja aku nggak mau nanya. percaya. Enggak, sekarang kita Begitu, ngomong Pak. tentang kekesan dulu, Bang. Kita jangan ngomong Islam dulu. Nah iya, Kalau secara inkarnasinya, Yesus itu dia tunduk sepenuhnya nggak? manusia. Ya nggak? Oke. Dia harus tunduk. Dia tunduk. Pertanyaanku berarti dia punya Allah nggak? Yes. Ya. Ayatnya sudah jelas, firman Tuhan sudah jelas. Maka Iya, dikatakan Tapi Yesus penjelasan punya Tuhan sekaligus Yesus juga Tuhan, itu yang harus dijelaskan. iya dong. Kita harus Enggak, menjelaskan Yesus itu. punya Tuhan sekaligus Yesus juga Tuhan, kan gitu. Nah, penjelasan abang apa gimana, Bang? Terkait tentang itu. Itu kan PR tuh. Ya betul. Itu kan Bukannya jelasin malah nanya masih gemar. Kadang-kadang saya begini nih, pusing ya. Lo kan tahu, adek temen gue ya. Lo kan tahu, lo jelasin lah sama para penonton. Bukannya modal nanya lagi. Jadi modalnya ngetes gitu ya. Ngetes seseorang itu. Ngetes. Coba lo setuju nggak deh ya? Misalnya lo setuju nggak Yesus punya Tuhan sekaligus Yesus Tuhan? Setuju nggak? Setuju, ya udah selesai. Selesai kalau buat saya ya. Coba si Justin, kalau saya tanya, Justin lo setuju nggak Yesus punya Tuhan sekaligus Yesus Tuhan? Setuju nggak? Setuju, ya udah selesai. Jangan berbelit-belit beginilah begitulah kayak orang main silat. Lalu ngetes pemahamannya ya, pemahamannya beginilah begitulah ya, cari-cari kesalahan lain. Udah dibilang teman-teman, saya nggak belajar Alkitab, saya nggak tahu Alkitab, saya nggak paham Alkitab. Coba deh, tolong ajarin saya di sini deh, mereka yang begitu. Oke, kita itu kan lagi PR ya. buat orang Kalau saya Kristen. pribadi jelas. Yes. Itu bukan Jelas bagi PR buat saya, orang Yesus punya Islam. Tuhan. Enggak, bentar loh, Bang. Jadi Itu begini, bukan Pak. PR, bentar loh, Bang. Itu bukan PR buat orang Islam karena Tuhannya orang Islam itu tidak pernah jadi manusia. Tapi permasalahan dalam arti sini artinya tentang perbedaan antara Kristen dan Islam ya. Permasalahannya kami percaya dan beriman bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yes. Tanpa mendegradasikan keilahiannya Yesus yang adalah seorang Yes. firman.
Nah itu masalah tuh bang, karena tidak semua Kristen percaya dua kodrat tuh, nggak semua orang percaya bang. Itu kan yang mau dibenturkan sama orang Islam, orang polemikus kan, dia benturkan orang Kristen pada umumnya dengan orang yang bukan pada umumnya. Memang ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan dua kodrat, tapi dibenturin. Itu memang kerjaannya orang Islam tuh begitu pak. Polemikus itu begitu kerjanya. Donditan, siapapun itu, semuanya itu begitu. Jadi gini Tapi loh coba Aderion boleh saya potong. Jadi gini loh. Ketika si Yusuf PI itu mengatakan kayak gini, iblis juga ikut di dalam mempengaruhi Yudas dan sebagainya, Pak. Sampai dia bikin, maka gajah berkaki itu menjadi presuposisi fakta yang Aduh, teman-teman sinyalnya ya. Bentar. Saya masih udah pakai data masih ini. Sinyal saya ini saya. Ya bro, dengar bro. Ya aduh. Kok mikir suara-suara noise-nya kegedean tuh. Oke, kalau sekarang udah agak mending. Ya lo. Oke, sudah bisa. Lagi di ruang publik sih, lagi di kantor apa nih namanya. Tapi saya singkat aja, kemarin saya masuk ke ruangnya Airben, terus kemudian saya ya dudukan lagi lah. Kalau kita mau diskusi, berangkat dari definisi dulu, itu kan ditolak sama Justin. Saya bilang itu agak lucu. Nah kemudian Ahmad, ada Ben Hur, ya kita diskusi biasa aja. Dan akhirnya kita sepakat gitu loh, pada hampir 2 jam ya. Kita sepakat bahwa kata pribadi yang disampaikan Erben itu bisa diganti dengan kata subsisten. Karena kita ambil definisi dari Kalba, terus kemudian kita ambil dari Calvin, sehingga ada titik temunya, ada jembatannya lah gitu. Nah sebenarnya terkadang kita diskusi itu dari perspektif yang berbeda. Tetapi karena ada satu pihak yang ngerasa tadi ya, artinya dia memiliki mandatori tafsir yang paling terbaik di dunia, sehingga apapun yang bertentangan dari tafsir itu menurut dia itu salah. Nah itu buat saya sih ketidakdewasaan dalam konteks akademis dan intelektual gitu loh. Ketika saya mendapati Erben bicara tentang itu, saya nggak langsung menghakimi ini salah, tapi saya secara open mind gitu, saya secara think of the box gitu, karena saya mengambil bahwa ini ada posisi kebaruan Erben dalam masalah definisi pribadi yang memang itu tidak bisa diselesaikan oleh definisi ortodoksi, karena dari Konsili Kalsedon itu memang tidak memiliki definisi tentang pribadi itu apa, kan cuman ousia doang gitu. Menjelaskan ousia aja tidak ada di Konsili Kalsedon, kan baru nanti berkembang di zamannya skolastik sampai dengan di zaman teologi reform dan sebagainya lah. Jadi akhirnya ya ada kesimpulan yang manis dari Papa Ahmad itu, dia bilang ya kita mencari kata ganti yang lebih manis gitu. Itulah upaya yang dilakukan oleh Erben. Tetapi kan terlanjur Justin ini udah menjustifikasi Erben begini, Erben begitu dan segala macam gitu. Dan saya sih pesan buat Justin ya, kalaupun Anda melakukan itu kepada Edis, saya sih rasa kamu Justin bisa melakukan itu kepada Bom-Bom. Minta Bom-Bom bertanggungjawabkan posisi teologis yang informasi mengenai dia pendeta. Minta Bom-Bom juga bertanggung jawab terhadap situasi-situasi yang dia udah buat gitu loh, termasuk kepada donatur dan kepada spendernya. Minta juga dia bertanggung jawab kenapa dia bisa berafiliasi dengan Riva yang adalah penghujat. Minta dia juga bertanggung jawab gitu loh, kenapa Bom-Bom ini menjadi satu figur yang akhirnya mengambil kesempatan dalam situasi ini. Nah dalam lain-lain saya merasa, waduh ini jangan-jangan ada kuda Trojan nih yang disusupkan ke apologet. Jadi kita sibuk berantem sendiri tanpa kita melihat bahwa sebenarnya ya pangsa pasar ataupun momentum yang ada saat ini adalah bagaimana keresahan umat muslim secara masif yang bisa dikonversi lewat pendekatan Edis, titik gitu loh. Dan kalaupun tadi kekhawatirannya Justin bilang, wah saya mau nanya Justin, udah berapa orang Kristen yang disesatkan oleh Edis? Ada nggak datanya?
Kalau nggak ada itu kan masih praduga, masih sifatnya asumsi, belum menjadi fakta. Nah, jadi ya seperti itu, kalaupun Justin ya mau mendengar, ya lakukan itu kepada Bom Bom. Dan tampilkan udah berapa orang Kristen yang gara-gara pernyataan Edis itu akhirnya tidak menjadi Kristen lagi, atau justru kebalik menjadi Islam gitu. Jadi enak, kita nggak cuman bicara di wacana, asumsi, dan tanpa ada fakta data sama sekali gitu. Lanjut bro. Gue paksain kuping gue tahan deh suara angin lah. Sebab yang ngomong pemikir ulung, teman-teman. Aku nggak pakai Gue headset dan Edis. paksain kuping gue tahan-tahan. Gue paksain, kenapa teman-teman? Karena yang ngomong pemikir ulung ya, mohon maaf nih ya. Gue paksain sampai gemeteran lo, gue badan gue betul. Ini serius teman-teman ya. Takutnya kenapa kalau gue mute atau gue turunin, kan takutnya deh ini lagi. Gue paksain sampai gemeteran nih kaki gue nih ya. Ini serius ngomong teman-teman ya. Gema, lo gimana? Lo pasti lo jauhin ya ininya ya. Enggak, tetap gue Dengerin ya. Oh, dengerin teman-teman yang di bawah gimana nih? Hostnya kok diantepin aja nih ya. Gitu. Ya tapi kan narasi pemikir ulung ya, itu maksudnya lo imbang dong ya. Imbang, jangan ke Edis TV dan jangan ke Erben lo begituin terus. Coba lo imbang lah ke Bom Bom, terus ke teman-teman lo, bahkan kepada diri sendiri ya. Ini gue berdampak gak sih penjelasan gue sama yang lain nih? Nuduh-nuduh orang sesat ya, berdampak gak sih? Nuduh-nuduh orang penghujat. Pemikir ulung. Pemikir. Oke. Kalau ada narasi yang aku apologet, memframing apologet dengan kata-kata penghujat Islam, itu membahayakan apologet itu enggak? Coba. Ini yang saya bilang, ini adalah upaya kuda Trojan, entah disadarin ataupun disadarin gitu loh. Jadi ya sayang sekali kita nggak melihat gambaran strategis secara besar ya. Sebentar lagi pemilu ya. Dan hal seperti ini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang punya kepentingan ya mencari massa ya. Artinya entah itu dari siapapun juga itu berpotensi gitu. Nah, yang saya nggak percaya bahwa apologet itu nggak pernah membicarakan Islam. Dalam definisi kita membicarakan Islam dan didefinisikan sebagai penghujat Islam, ya semua apologet kena, termasuk Justin, termasuk semua kita lah, termasuk saya. Kalau memang definisi penghujat itu adalah membicarakan tentang Islam. Makanya ketika kita memberikan label, ya kita definisikan, kita bawakan bukti. Dan kita juga harus jujur ya, apakah kita juga tidak termasuk dalam golongan itu bila mana definisi tentang apapun yang kita bicarakan mengenai Islam itu bisa diartikan penghujat Islam. Jadi jangan framing lah. Saya melihat justru loh kok sekarang orang-orang kayak, sorry ya, ada beberapa apologet yang ngaku itu menyerang Edis sebagai penghujat Islam, padahal lah dia lebih parah. Kan aneh. Kayak amnesia gitu, itu yang nggak saya suka gitu loh. Jangan tarik ke wilayah konflik ini ke Islam gitu. Jadi kalau memang kita berbeda pendapat ya buktikan secara intelek dan akademis, selesai. Jangan bawa otonomi, oh saya punya otoritas. Siapa Anda? Anda bukan gembala saya, Anda bukan pendeta saya gitu loh. Makanya kita bertarung idenya di mana? Ya di level akademis dan level intelektual gitu. Bapak pemikir. Halo. Bentar, Miss, saya izin dulu Iya, ke belakang ya. Dengar suara angin jadi ini ngilu saya. Bentar, saya ke belakang dulu. Ya sudah. Jadi kalau Nggak apa-apa. ya jadi
Jadi kalau dia bilang hanya karena kita membicarakan, menyebut namanya, saya kan menyebut doang, menyebut namanya, katanya itu penghujat. Loh, ya betul, dia penghujat juga gitu. Nah, soal kuda Trojan yang Bro Pemikir Ulung bilang, saya itu pernah di satu Komal, saya nggak usah sebut namanya ya, Komal siapa ya. Udah tahu sendiri lah Komal mana itu orangnya. Dia itu sampai dicurigai besar. Ini besar nih ya, bukan sekedar kecurigaan kecil, kecurigaan besar. Kasus Malikil sama ke dia. Dia udah digerbek, dia diperalat jadinya. Dipaksa supaya menghancurkan apologet Kristen dari dalam. Dia udah kena, dia udah disebut di suatu tempat ya. Dicurigai besar dia orang pelaku seperti itu. Itu. Siapa tuh, Miss? Orang Kristen ya? Si Justin. Oh, masa sih? Ini kecurigaan tempat sebab dia udah open cam salah satunya. Oh. Kayaknya dia udah kayak si Malik nih dipakai alat gitu loh. Karena apa? Karena kebenciannya dia, konsennya dia untuk ngejar-ngejar orang oten-oten itu terlalu tinggi. Ya, oten-oten yang menurut dia mendukung Edis. Makanya dia dicurigai. Dia udah dipakai RT 6. Udah kaki tangannya RT 6. Kalau saya sih nggak, saya bilang saya nggak sampai sejauh ini, tapi saya bilang dia itu pendeta busuk hati. Nih dari mulut saya sendiri ya. Saya mengatakan Tadi dia kan aku pendeta udah bilang busuk. ya, Miss Esther, tadi aku udah narasi di depan. Banyak pendeta yang murni, bener-bener pendeta murni. Karena apa? Yang keluar dari mulutnya, dari pikirannya, ya, itu kebaikan. Nah, mohon maaf kalau Justin Peter alias Edo ini pendeta yang makan tai, ya, karena yang keluar dari mulutnya itu apa? Kotoran, ya, memfitnah, ya, mengadu domba. Karena saya kena, saya sendiri korbannya, ya, fitnah saya tukang hujat, memprovokasi Pak KC, akhirnya Pak KC nurunin saya. Ya, teleponnya itu, makanya Tuhan itu baik ya. Waktu dia telepon Pak KC, waktu saya di koma Pak KC, ya, Pak KC lupa mute. Saya kan pakai earphone, tahu suaranya siapa itu. Turunkan Marsha si penghujat itu. Ya. Makanya mohon maaf, Pak KC sendiri langsung aku unfollow karena Pak KC nggak jujur. Ya, langsung sampai saat ini saya unfollow Pak KC. Saya bilang jangan Pak KC, ya, pendeta sekalipun, ya, kalau memang kelakuannya tidak sesuai dengan ilmunya, ya, dengan sekolahnya, saya nggak respect. Ya. Cuman itu sih. Gitu. Lanjut Mas. Teman-teman, ada orang yang ngomongnya pedes gitu kan, tajem gitu, kayak ibu Marsha. Tapi kita tahu dia itu nggak membenci. Kita tahu, oh dia ini hatinya ini supaya orang-orang sadar, jangan mau dibohongin gitu. Tapi ada orang yang ngomongnya manis-manis, oh intelektual, tapi yang mengalir dari setiap dia berbicara adalah kebencian. Nah ini Justin itu begitu. Iya, Justin itu begitu. Nah itu yang bisa saya omongin. Makanya saya bilang dia itu busuk, pendeta busuk. Oke, saya mau tanya nih, Bunda masih ada gak? Bunda udah tidur ya, Bun? Ya, Pak Yepta. Salam Pak Yepta. Saya mau tanya nih. Salam, Ya, salam Pak Yepta. Room saya jangan banyak-banyak nih, saya tanya ya. Ada nggak sih sedikit
di room saya itu berguna buat yang lain? Coba jujur ya, jujur teman-teman. Ada berguna lah. Ada Bang Yon. Wah, dua sekaligus tuh. Nah, Audrey kan saya pemikir yang ulung, ditanya Audrey. pemikir ulung, Iya, iya. berguna nggak sih? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak lah, sedikit. Pemikir. Bro, banyak. Seperti suara angin di belakang saya ini banyak. Lo jangan bercanda pemikir, lo jangan bercanda Bang lah Yon, ya. Bang Yon, saya juga cuma mau memperkuat apa yang diomongin sama Misa Dasah bahwa Silakan. siapa Justin sama penginjil TikTok karena udah buka cam gitu terlihat wajahnya, pasti ujuk-ujuk nggak mungkin dia tiba-tiba begini lagi gitu. Jadi memang udah ada tekanan dari sebelah gitu aja gitu, mau nggak mau dia lakukan ini. Besok lagi dia akan begini lagi gitu kan. Iya, ini salah satunya nih ya, si Hanzo. Lo kenapa begitu? Harusnya lo bahagia Hanzo, gue dapat banyak. Inilah yang kadang-kadang gue jadi bingung sama si Hanzo. Hanzo, lo udah lama sama si Justin, lo bertobat nggak Hanzo? Nih Bu, Miss Marsa, Bu Marsa, Iya. ini contohnya si Hanzo. Coba tanya, Ini memang dia bertobat nggak? Bertobat nggak dia? kaki Bukan dia tangannya bertobat penjilat. nggak? Bukan Nggak dia ada. bertobat nggak? Nggak ada, ya. Nggak ada. Kan saya bilang Bang Ion, saya kan bilang bolak-balik ya. Pertama kali ya si pendeta Edo Justin Peter Lepet ini tampil di TikTok itu ngurusin Wanes. Pertanyaannya, Wanesnya bertobat nggak? Ya, itu Hanzo, lo bertobat gak Hanzo? Bertobat nggak? Enggak. Kagak Hanzo. Ya? Hanzo, Maliki bertobat Hanzo. nggak? Dililit bertobat nggak? Enggak. Ya? Berarti berdampak nggak itu pendeta Justin? Makin Lepet itu? ngegas Bu Enggak, nggak Marsiam, Iya. makin ngegas. Nggak berdampak. Makanya saya cuman bilang, kamu Justin ya, mendingan kamu jual lampa. Kamu kan di Manado sana, kan orang Manado. Jual lampa di komalmu, ya. Mana? Nanti Ada yang bom-bom. bagian cuap-cuap si Wawan itu. Daripada kamu ngomongin kritik orang, ya. Kamu kalau mau ngurusin Wanes aja. Ya. Hanzo, harusnya lo seneng Hanzo, ya. Ini malah Lampa, ngiri pan sama ada, kayak ini. Iya, mendingan gitu di komalnya. Nggak apa-apa, jangan malu lah pendeta jual lamp daripada jual mulut gitu kan. Nggak ada dampaknya. Makanya kan saya bilang Bang Ion ya, nggak akan bisa kamu menjatuhkan Edis. Karena apa? Edis itu berdampak banyak orang, ya, berbuah banyak buahnya. Lah kamu apa? Ya, sampai Wanesnya meninggoy, ya, mampus nggak bertobat. Kan banyak berapa orang tuh Wanes yang mampus itu. Iya, ada. Ya? Iya, nggak ngaca ini. Yang hidup Suruh deh, naik yang sini, hidup si deh. Lepet itu. Ditunggu. Iya, Ayo, yang hidup, suruh naik iya. sini. Suruh naik sini Anjo, sih pendeta seharusnya lo apa, dukung pendeta gue Lepet juga, itu, Anjo, pendeta ya. tukang fitnah itu. Si Hanzo kebenciannya sama gue gimana sih si Hanzo? Oh, kalau ini Wanes forever, nggak usah diturusin si Hanso ini. Kagak, justru bisa benci sama saya jadi bingung loh Bu. Kenapa gitu? Mau juga lo benci sama yang tiap hari sama lo gitu, sama gue jadi kadang-kadang ya saya jadi bingung ya gitu. Gema, gimana Gema, komal kita Gema, berguna gak nih Gema? Berguna kalau saya- mengulang-ulang. Berguna banget ya, karena saya juga udah lama di Komal sini ya. Saya kayak contohnya tadi ketika saya dengan Aderion tadi di Komal tadi itu. Makanya kan Aderion bilang bahwa Edis itu tidak menjelaskan secara lengkap mengenai kristologi itu. Karena memang konteksnya Bang Edis itu kan sedang berdebat dengan FT6. Dia tidak mungkin menjelaskan yang terlalu jauh dan terlalu panjang. Iya, ini mereka gini loh Bang, Kan Bang begitu. Gema. Gini loh Bang Gema. Ya, sama kayak Adirion. 3 tahun yang lalu apa 4 tahun. Dia negur saya juga. Adirion ini negur saya. Terus saya bilang gini, kenapa kamu nggak mau masuk ke dalam Islamologi? Enggak, jangan begitu. Kamu, karena kamu sudah di warning dan kamu kan udah didatengin sama. Saya gituin.
Kamu urus saja Alkitabmu, saya bilang gitu. Sama, Makanya mereka kan udah gini, kelihatan muka-mukanya tuh begitu semua. Yang udah kelihatan Komal itu- mukanya itu udah Iya, sulit. Udah sulit. Di Komal itu pun sudah saya katakan, udah saya bilang ke teman-teman yang di Komal tadi itu ketika saya dengan Aderion itu. Ketika Edis tidak menjelaskan secara lengkap, secara komplit tentang Itu kristologi. untuk siapa? Untuk Di sini kambing. ini Konteksnya tugas-tugas untuk kita akhirnya. Jadinya tugas-tugas kita nih orang Kristen yang harus membantu Edis menjelaskan juga, Yes, membantu betul. gitu loh kepada teman-teman Kristen. Kan namanya besi menajamkan besi, kan begitu. Cuma ketika saya bicara seperti itu ya disalah Pak Justin bilang kamu jangan ngajarin saya, repot gue. Kan gak enak juga. Nah, dia kan nggak mau dikalahkan si lepet itu. Ya, karena dia merasa dia sekolah pendeta berapa tahun. Ya. Memang kalau Justin itu memang saya akui ya ada bobotnya, tetapi ya tadi ya sikap hatinya itu fenomena Ya, iri terhadap dengki. Erben itu menunjukkan. Iya, fenomena Erben itu Sombong menunjukkan rohani, gitu. Bang mikir sombong rohani. Orang sombong rohani susah. Ya makanya saya mau bawa kita selesai dengan Bunyi apa doktrin sih, gereja Pak? kita. Di jalan. Ini bunyi air mancur ya. Ini masa gue mesti ke WC lagi nih, tapi nggak apa-apa, lanjut. Lanjut pemikir, lanjut. Ya, jadi lanjut gini. aja, lanjut. Ya saya bisa, bukannya saya membandingkan diri saya dengan Justin, tetapi ketika Erben melakukan definisi pribadi memiliki pribadi, saya nggak langsung menjudge Erben ini Nestorian, karena saya yakin saya udah kenal dia lama sekali. Justin udah kenal Erben lama sekali gitu loh. Kita berteman sudah sangat lama gitu loh. Makanya saya nggak sampai hati langsung menjudge. Kayaknya ini Erben ini baik, maksudnya pasti baik. Saya cari tahu, satu hari saya cari tahu dulu, dan ternyata ya ada ruang terbuka akademis dan intelek untuk setuju dengan Erben, untuk setuju dengan Justin. Jadi nggak mesti gini loh, dalam perdebatan akademis ada yang namanya paradoks gitu. Paradoks itu bukan dua-duanya salah, dua-duanya enggak. Kebenaran itu bisa dipahami dari perspektif dan konteksnya. Sehingga kita tidak perlu memperebutkan, oh kita paling tahu tafsir Anda sesat. Itu kekanak-kanakan menurut saya, apalagi udah 50 tahun ke atas gitu. Tapi kan kalau di sini kan kita lihat pendeta Justin ini ya menggiring orang-orang supaya apa? Yang paling benar dia, itu permasalahannya. Yang lain salah. Ya, waduh, Bang Erben belajar di mana ini? Akhirnya bidat, kan itu. Dia nggak boleh salah pokoknya. Dia nggak bisa salah karena dia sekolah pendeta. Ya, Sebenarnya bisa gini, salah, harus Justin. disadari. Sebenarnya aku juga aku ngerti dengan Pak Erben, penjelasan Pak. Kenapa aku nongkrong di tempat Pak Erben? Karena aku ngerti penjelasannya Pak Erben itu lebih membumi dibanding kayak Justin. Nggak ada yang lain yang sosok itulah gitu. Kayak Pak siapa sih, si Tejo, yang gitu-gitu. Nah, Pak Erben itu lebih membumi. Itu dia menjawab kebutuhan orang-orang awam yang nggak pernah Yes, sekolah betul. teologi ya. Itu teman-teman, apalagi latar belakang Pak Erben ini adalah seorang guru. Jadi dia udah ngerti audiensnya dia siapa. Dia harus ambil jalan tengah untuk memberikan pendekatan supaya orang-orang yang dengar ngerti. Itu. Jadi ketika ada orang bicara pribadi, dia juga lebih membumi pendekatannya. Nah, ini yang harus kita ngerti, diberi pendekatan, dikasih jembatan gitu loh. Ya itu tadi teman-teman. Yang orang sudah pinter itu nggak mau ada perbedaan. Pokoknya aku yang benar. Dan ini kan memang sudah kelihatan. Makanya aku ngambil yang simple ya. Murid-murid Tuhan Yesus saja ya. Itu punya pendapat yang beda ya. Tadi sudah disampaikan ya, Petrus dan Paulus. Apakah mereka saling membedakan? Los kamu bidat los. Terus kamu bidat terus, enggak kah? Enggak. Nah ini ya itu tadi ya. Cuman satu sih sebenarnya, sombong rohani sama iri hati. Udah itu kalau nggak ada itu nggak apa-apa kok. Cuman Itu dia doang. yang dua itu. Cuman itu doang. Itu yang dua itu betul. Karena Pak apa? pemikir. Betul.
Karena Pak kan Pemikir, gini bentar misalnya, Bu Marsya. ya langsung langsung. Cap. Pak Pemikir, tadi kan Pak Pemikir udah bilang tuh, ada percakapan antara Bro sama Pak ini pemuda Amran sama Pak Ben Hur ya. Sudah ada pendekatan bahasa. Nah, aku rasa itu perlu. Karena apa? Penjelasan pribadi secara teologi dan penjelasan pribadi yang dimengerti orang awam itu harus kita akui berbeda. Nah, ini yang harus disampaikan, disebarluaskan. Sebenarnya itu yang mau kalau Pak Erben sebenarnya dia mau nyampainya ke situ. Kalau menurut pendapat saya ya, karena saya lihat tracknya Pak Erben selama ini. Ya, itu pun yang kami lakukan juga di sini. Jadi kami nggak mau terlalu bicara yang tinggi-tinggi. Iya. Kita harus bedakan berbicara bicara pribadi, bahasa tinggi itu. bicara pribadi dalam konteks bahasa secara teologis, kan sudah saya katakan, dalam konteks bahasa secara teologis kita sudah sepakat semua. Satu pribadi dengan dua natur, itu berbicara konteks bahasa secara teologis. Tetapi di dalam bahasa secara umum atau bahasa sehari-hari, ya kan, kemanusiaannya pun bisa disebut pribadi. Contohnya, kan sudah saya katakan di Komal ini juga. Boleh nggak kita bilang, Yesus adalah pribadi yang rendah hati, yang makan dan minum bersama murid-muridnya? Boleh nggak? Ya boleh. Karena kata pribadi di situ merujuk secara umum adalah merujuk kepada individunya, seseorang, kan gitu. Jadi nggak perlu terlalu tinggi-tinggi bahas sampai ngatain Pak Erben Nestorian, karena saya paham maksudnya Pak Erben itu berbicara Yesus sebagai manusia dikatakan pribadi itu dalam konteks secara umum. Itu kan simple sebenarnya. Si Ki Ahmad juga dia punya waktu dia live judulnya itu stikernya itu Erben Nestorian gitu judulnya. Ya. Ya, Karena mereka nggak mau dengar, nggak mau memahami gitu loh. Iya, karena dia hanya melihat dalam satu aspek saja. Aspek apa? Aspek teologisnya mereka. Hanya dari aspek teologis saja. Di aspek teologis kita juga udah sepakat, Pak Erben juga setuju dan sepakat kok. Dan itu nggak berubah sampai sekarang. Dari dulu pun seperti itu. Maksudku jelas-jelas Pak Erben bilang satu pribadi ya, dua natur. Yes. Masih juga dibilang di framing, oh dua pribadi. Emang gitu. Coba kalau aku sih berharap teman-teman memberikan pemahaman tentang pribadi yang maksud secara teologi pribadi Allah itu seperti apa, pribadi manusia seperti apa, pribadi yang kita kenal secara awam seperti apa, itu perlu disebarluaskan supaya orang juga jadinya ngerti. Bisa ditonton di video semalam, katanya Le Erben live di YouTube-nya Miss. Iya, saya bahas dari definisi pribadi, makanya ya tadi yang Bro Gema itu bilang gitu. Kalau kita berangkat dari ortodoksi tanpa memahami konteks dinamika linguistik, ya udah selesai. Gitu. Justru saya mau tarik ini ke arah akademis dan intelek gitu. Nah, di situ mereka pada macet karena ya tadi saya udah bilang sama kemarin juga kepada pemuda Amar, kenapa Calbert tidak memperjelas posisi konsili Chalcedon, justru malah beralih itu sebagai suatu relasi. Memang ini nggak sesuatu yang mudah, jadi saya juga takutnya ini terlalu nggak biasa ya buat yang kita nggak suka filsafat gitu. Nah, karena kebetulan situ ada pemuda Ahmad dan Ben Hur suka filsafat, kita bertiga ketemu, akhirnya kita bisa merumuskan, oh ini namanya subsisten gitu. Kalau saya pakai kata kepribadian untuk menghindari pribadi yang double gitu loh. Tetapi intinya saya memahami Le Erben ini baik dan tidak ada maksud Nestorian sama sekali di dirinya, karena saya udah kenal lebih dari 3 tahun 5 tahun. Nah, itu sikap itu saya mau juga hadir di Justin. Kalau dia
ke Erben, kenapa dia nggak bisa keras kepada Bom Bom? Sampai dengan detik ini saya keras kepada Bom Bom, kenapa? Dia berafiliasi sama Riva, dia mendoxing data-data apologet, ya kan? Dia sendiri katanya ngaku pendeta, tapi pengakuan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masih banyak lah, tapi 3 itu membuat saya udah nggak respect lagi sama nih orang. Ini saya mau katakan sekali lagi, udah dibilangin mereka yang pinter-pinter ya, yang begitu saya mau bilang, tujuan lo apa main TikTok? Coba ya. Halo, halo, ada suaranya kan nih? Lanjut. Oh iya, iya. Tujuannya apa main TikTok ya? Termasuk si Bom Bom, termasuk si Justin. Dulu-dulu diajak pada kagak mau Justin, ya. Kalau tujuannya main TikTok menjatuhkan para apologet lain, percuma. Ya, percuma teman-teman ya. Menjadi akar kepahitan, ya, membunuh karakter seseorang dengan alasan apa? Tidak alkitabiah. Ya, teman-teman, bayangin ya. Membunuh karakter teman-teman para apologet dengan apa? Dengan cara tidak sesuai dengan alkitabiah. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Kalau tujuan begitu ya mau mesti gimana? Dibilangin nggak penting ya, menjatuhkan. Kalau misalnya narasinya, wah ini beda nih sama kita nih, yuk kita buka-buka komal deh ya. Kita jelasin sama teman-teman. Tanpa menyebut nama seseorang yang mengungkapkan gitu, bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Ya. Oh kata si Ion begini nih ya, terus Ion dibawa-bawa. Oh kata si Edis begini, terus Edis dibawa-bawa. Sampai sendal jepitnya lah, sampai rumahnya lah, yang nggak ada sesuai konteks teologinya. Oh si Ion tukang minta kopi, oh si Ion tukang roomnya tukang gosip, Ionnya tukang ini tukang itu, teologinya nggak ada. Nyambung apa enggak sih? Bang Begitu. Ion tadi kan bilang, ada gunanya nggak nih room ini ada? Saya kadang-kadang nggak tahu gitu ada berita apa. Saya kesini saya tahu jadinya. Itu dia. Betul ini termasuk training ya. Akhirnya disangka room gosip. Bukan apapun itu gitu. Justru sis Audrey yang beritanya paling mantep loh ya teman-teman ya. Betul. Enggak kan, Ya, gunanya gitu. Saya betul, ini ada manfaatnya loh. Saya jadi tahu gitu. Oh ada masalah ini gitu loh. Keren. buat saya teman-teman ya. Saya aja mengakuin loh ya. Buat teman-teman yang pengetahuannya lebih tinggi sama saya, lebih jauh pengetahuannya. Pernah nggak sih saya bencinya seperti mereka? Nggak pernah. Bahkan kalau nggak ini ngapain diomongin gitu. Ya karena si Pak Erben aja ya didoxing ya, dari Komal satu ke Komal yang lain. Udah cukup lah, Edis TV udah digituin, Bu Sophie udah digituin. Lalu mau lanjut ke siapa lagi? Pak Erben dilanjutin. Tapi pemahaman yang lain diantepin. Contoh ya. Yudas masuk surga. Lo bisa jelasin nggak? Ya. Yudas masuk surga, manusia diciptain di surga. Coba bisa jelasin nggak? Yang diobrolin, yang tanda kutip yang disangka pengikut Edis TV.
Yang diobrolin, yang disangka pengikutnya Bu Sopiatul, sampai dibilang pengikutnya tuyul-tuyul loh, teman-teman. Bayangin. Yang kagak habis pikir nih teman-teman ya. Segitu gampangnya loh menjatuhkan ya, memframing, bahkan narasinya itu membahayakan para apologet yang lain ya. Mereka nggak sadar apa gimana sih ya? Gue jadi bingung. Iya loh, mereka nggak sadar bahwa narasi mereka itu membahayakan para apologet yang lain. Kayak Miss Esther dibilang penghujat, kayak Bu Marsa dibilang penghujat. Mereka nggak sadar ya. Gue sebujuk-bujuk Bang nih ya. Yon sih, Bang Yon nggak pernah nerangin tabernakel sih, jadi begitu dah. Kan bukan talenta saya. Teman-teman bisa dibayangin nggak? Saya bukannya ninggin diri ya. Sebujuk-bujuk saya nggak ngomongin kata binatang ya, kecuali onta sama kambing. Ya. Kedua ikut ini. Ketawa kenapa, Miss? Miss lagi, sis. Nggak ngomongin kecuali onta dan kambing. Iya, maksudnya yang bahasa-bahasa kotor lah, kan binatang ada ini ya. Betul-betul, lanjut Bang. Kedua, nggak pernah mengungkapkan bahwa seseorang yang benci saya itu penghujat agama sebelah. Nggak pernah sama sekali ya. Padahal banyak bukti-buktinya. Nggak pernah, oh Justin lo begini, oh Bom Bom lo begini. Nggak pernah saya ya. Bukan meninggikan nih, bukan meninggikan ya. Kenapa? Ya bukan tipe saya teman-teman ya. Lalu ketika misalkan melakukan begitu, lalu minta maafnya cuma 2 menit selesai. Ya sudahlah ya, saya juga minta maaf ya. Istri saya cuma bilang begini begitu. Udah cukup. Besok siapa lagi nih yang harus dikeker nih? Dulu kan begitu juga di room gue loh, pemikir ulung loh. Pemikir ulung ada apa enggak ya waktu itu ya? Dia on cam minta maaf. Ya sudahlah, saya capek lah ya, udah 3 bulan ya edis TV melulu ya. Udahlah, saya juga minta maaf sama Bu Sophie, sama Ion, sama yang lain. Itu ada Iya, videonya. triknya minta maaf ya. Harapannya kan punya tujuan supaya apa? Viewernya tambah naik, yang nonton rame. Ternyata enggak, tetap nihil, kosong. Makanya Bu, Umat waktu lagi itu akhirnya. waktu minta maaf di room saya, tadi saya mau bilang, Justin lo lagi baca manuskrip apa sih? Apa sih yang buat sinetron apa sih? Cuma Apa namanya? Ya, manuskrip lagi apa? Skrip. Skrip, iya. Baca naskah pidato, skrip pidato. Iya, lo mau belajar gitu apa serius nih? Sampai saya itu lo mau ngeledekin begitu lo ya. Tapi saya nggak tega, nanti saya ini lagi. Sekarang minta maaf, Pak Erben udah maafin karena Pak Erben ya salah satu buat apa sih diinin ya. Lo nggak setuju juga nggak apa-apa. Mereka maunya, mereka ini karena yang sudah kelihatan mukanya, termasuk Bom-Bom dulu kan nganuin kambing ya, karena udah didatengin Bom-Bom, Mak Likil semua lah segala macam. Karena sudah didatengin dan sosokan betul kelihatan mukanya, nggak bisa, maunya memberitakan Injil. Terus menjala jiwanya kapan? Orang Islam itu teman-teman ya, mereka sudah terdoktrin, gak gampang kalian tunjukin Alkitab Yohanes 13 ayat 13 Yesus adalah Tuhan, gak mungkin, gak segampang itu ya. Makanya Bang Edis punya trik, sama semua yang apolog yang suka masuk punya trik apa? Dihancurin dulu doktrin yang ada di otaknya bertahun-tahun, puluhan tahun itu dihancurin ya. Dihancurin dengan apa? Dengan membukakan data dalilnya ya. Terus di-compare dengan ajaran Kristus. Itu loh. Ya. Karena kalau kamu cuma, mohon maaf ya saya percaya kok ya. Orang Kristen itu dapat tugas semua, bukan cuma pendeta. Semua orang itu harus memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Itu tugas semua orang.